Itu siapa Bu yang meninggal? Oh itu Bapak Gilang. Astagfirullah. Loh Mas, kenapa istighfar? Ini loh Bu, kemarin maghrib saya nganterin paket ini Bu ke rumah Bapak Gilang. Bercanda kali sama saya nih. Orang si Bapak Gilang udah meninggal pada hari Rabu kok Mas. Astagfirullah, yang benar Bu. Hari Rabu meninggal, saya mengantarin paket ini pada malam Jumat loh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua, Paul. Dan untuk kalian yang pertama kali nonton ke video ini, di sini gue menceritakan tentang kisah mistis, sejarah, dan misteri. Di video kali ini, gue akan membahas kisah mistis yang dimana seorang kurir ini mengantar paket ke rumah-rumah. Itu umum dan halayak banyak pun pasti pada tahu. Tapi kali ini, kurir kali ini mengantarkan paket ke rumah yang lu harus tahu. Yang menerima paket ini yaitu adalah orang yang telah meninggal setelah sehari. Gimana? Penasaran dengan kisah mistis ini? Sebelum kalian melanjutkan ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua. Oke, di sini aja. Seorang pengantar paket, kurir yang mengantar setiap hari ke rumah-rumah. Dan sebelum kejadian ini, gue ceritain dari awalnya. Biar enak, anggap aja gue yang mengalami kejadian ini. Jadi gue bekerja sebagai mengirim paket ini sudah 5 tahun. Dan selama gue bekerja tidak pernah terjadi apa-apa atau kejadian yang janggal seperti yang aneh-aneh. Dan lu juga pernah dengar kan orang yang terpaket GoFood, Grab ke makam yang ternyata di situ tidak ada rumah sama sekali. Tapi jangan berpikir ke hal yang mistis dulu. Mungkin lu pernah nggak pakai Google Maps dan disasarin ke tempat ganggang sempit dia nggak tahu mengarahkan kemana. Jadi ini logika. Tapi yang gue ceritain ini berbeda ya, seperti yang tadi gue bahas, mengantar paket ke kuburan. Jadi waktu itu malam Jumat. Malam Jumat dia bangun pagi dan istri gue bilang, "Ya, aku semalam mimpinya aneh deh." "Mimpi apa yang?" Mimpi orang minta didoain, terus minta ditemenin. Lah, siapa orangnya? Nggak tahu, Pak. Aku juga baru lihat orang itu. Ya udah, aku berangkat kerja dulu ya. Ya udah, Pak. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan beraktivitas seperti biasa, dia datang ke gudang paket dan mengantar paket ke sana ke sini, ke komplek ini, ke kampung ini, ke RT ini. Gue sudah mengantarkan sekitar 500 paket. Tapi masih ada satu paket yang belum gue antar. Jadi di paket yang terakhir ini, tiba-tiba cuaca menjadi gerimis. Angin sepoi-sepoi yang mencekam. Waktu itu, waktu menunjukkan waktu maghrib. Gue sholat maghrib dulu kan di musola di kampung. Sebut saja kampungnya Kampung B. Jadi setelah gue sholat, gue zikir, gue siap-siap bergegas mengantarkan paket. Tapi ada ibu-ibu yang nyamperin gue di saat gue memakai sepatu. Si ibu ini bilang, "Nak, itu paket yang terakhir punya anak aku, Nak. Anterin ya, jangan sampai lupa." Nah, di situ gue bengong loh. Oh, kalau emang ini punya anak ibu, ya udah paketnya saya titipin aja sama ibu. Lalu si nenek ini hanya tersenyum dan gue menurunkan kepala
karena merasa ada yang terancam atau gue ketakutan. Jadi gue menunduk dan gue mengangguk tidak ada 3 detik. Lalu gue menoleh lagi ke si nenek ini. Dan yang bikin gue ngeri lagi, yaitu si nenek sudah tidak ada di hadapan gue. Gue juga bingung dan gue terus beristighfar. Lalu di samping musola ini ada warung kopi. Dan gue ngopi dulu sebentar. Lalu gue ngopi segelas dan sebat-sebat dulu untuk menghilangkan rasa tegang dan kengerian yang saat ini gue alami. Lalu gue menghampiri warung dan memesan kopi. Ternyata si bapak warung kopi ini sudah memperhatikan gue dari jauh di saat gue berada di musola. Dan si bapak ini melihatnya gue mengobrol sendiri. Yang anehnya, padahal gue tadi ngobrol sama nenek-nenek yang bilangnya paket yang terakhir ini milik anaknya. Lalu gue bertanyalah sama si bapak penjual kopi ini. Lah pak, yang bener aja pak, orang tadi saya ngobrol sama nenek-nenek. Beneran deh. Lalu si bapak ini hanya menggelengkan kepala dan mengisyaratkan bahwa gue harus diam dan jangan banyak bertanya. Akhirnya gue diam dan kopi ini habis. Gue udah ngabisin sebatang. Lalu gue bayar kopi. Dan setelah bayar kopi, gue mengantarkan paket dengan cuaca yang masih gerimis rintik. Tidak besar, kecil, namun membuat basah. Lalu di saat itu ada tukang es kemong yang lewat sambil menyetel lagu. Tik, 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 bunyi hujan di atas genting. Suwe, ini gue lagi bikin konten woi, malah ngeledekin gue. Dan akhirnya setelah es kemong itu lewat dan gue mencari alamat yang ada di paket ini, gue masuk ke salah satu komplek. Kompleknya sebut saja Komplek Jet, karena gue gak mau nyebutin komplek ini. Takut ada sesuatu hal yang bisa merugikan orang yang menghuni di komplek itu. Jadi waktu itu serasa waktu yang sangat panjang menurut gua yang gua alami. Waktu serasa panjang dan gua ngantar paket ini muter-muter dan lalu gua bertanya sama orang yang ada di depan rumahnya sedang menyapu. Yang bikin gua heran lagi, padahal maghrib-maghrib ini tidak boleh menyapu di depan halaman. Itu pepatah orang tua dulu yang gue pernah dengar. Dan rasa penasaran itu gue singkirkan. Lalu gue samperin ibu-ibu itu yang sedang menyapu. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Ini bu, ibu tahu nama ini? Oh, itu tuh rumahnya di ujung. Oh ya udah bu, makasih ya. Iya nak. Dan setelah dia ngomong ya nak, dia menengok, dia menoleh dan tersenyum. Ternyata wajahnya sama seperti nenek-nenek yang tadi. Gue juga bingung dan gak tahu kenapa. Perasaan ini bercampur aduk. Rasa takut, rasa ngeri, dan rasa yang sangat galau. Dan gue ikutinlah petunjuk yang si ibu tadi bilang. Lurus terus, belok kiri, mentok, itu rumahnya. Lalu gue samperin dan yang gue lihat, rumah ini bertempatan tusuk sate. Mungkin lu pernah dengar kan? Rumah tusuk sate. Rumah yang di ujung jalan, itu yang disebut rumah tusuk sate. Dan orang-orang tua dahulu bilang bahwa rumah tusuk sate itu bisa membuat seisi rumah tidak nyaman, bertengkar terus, dan apapun yang diusahakan selalu gagal. Dan itu yang pernah gue dengar yang dikatakan oleh orang tua terdahulu. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Di saat itu, gue sudah dapat alamat yang berada di paket ini. Lalu, gue pencetlah bel itu. Karena di rumahnya ada bel. Ting nong, atas nama Bapak Gilang. Paket atas nama Bapak Gilang. Dan
si bapak ini keluar. Tidak terlalu tua, tidak muda, setengah baya. Dia keluar. Oh ya mas, lama sekali mas, padahal mau saya pakai loh. Dan lo tahu, gue gak nanya sama dia, tapi dia bilang, Mas, ini kain kafan mau saya pakai. Astagfirullah, dalam hati gue, hari ini ada aja yang terjadi aneh-aneh. Segala nenek, segala orang nyapu, segala kain kafan, segala es kemong. Tanpa banyak bicara, karena itu dibayar COD, harganya 200.000, tapi dia membayar dengan harga 1 juta. Ini mas, ambil aja buat masnya. Terima kasih ya mas. Dan setelah gue ngantar paket itu, gue pulang. Dan setelah gue keluar dari komplek itu, perasaan yang tadi gelisah, yang tadi ketakutan, yang tadi gemeteran, yang tadi galau, hilang semua. Seketika jalanan menjadi ramai. Yang tadinya sepi, sunyi, hanya rintik hujan yang menemani gue pada saat mengantar paket itu. Bingung kan lo? Sama, gue juga bingung. Setelah gue datang ke rumah, gue cerita sama istri gue yang tadi pagi bilang bermimpi. Lalu gue bilang dan gue cerita panjang sama istri gue. Dan istri gue menyarankan, yaudah pak, ayo kita yasinan buat Papa Gilang. Kasian pak, mungkin ini syarat buat dia yang minta diyasinin. Dan akhirnya gue sama istri gue tahlilan, yasinan seperti biasa. Malam larut, gue tidur. Lalu, pagi hari, gue bekerja seperti biasa, datang ke tempat gedung paket dan mengambil paket untuk diserahin kepada pemiliknya. Dan di pagi harinya, tidak ada apa-apa dan seperti biasa. Gue bangun pagi, dibikinin sarapan, ngopi, lalu berangkat kerja. Datang ke gudang paket, lalu mengantarkan paket. Dan gue ngantar ke paket yang si Bapak Gilang ini memesan kain kafan. Namun anehnya, setelah gue sampai di tempat, di rumah Bapak Gilang itu ada bendera kuning. Dan saking penasarannya gue bertanya sama ibu-ibu warung yang berada di komplek itu. Bu, itu siapa bu yang meninggal? Oh itu Bapak Gilang. Astagfirullah. Loh mas, kenapa istighfar? Ini loh bu, kemarin maghrib saya nganterin paket ini bu ke rumah Bapak Gilang. Ah, bercanda kali sama saya nih. Orang si Bapak Gilang udah meninggal pada hari Rabu kok mas. Astagfirullah, yang benar bu, hari Rabu meninggal. Saya mengantarin paket ini pada malam Jumat loh bu. Dan saya ingin mengantar paket ini dan anehnya di depan rumah Bapak Gilang ini sudah ada bendera kuning. Itu yang membuat saya bingung bu, kenapa ini bisa terjadi ya bu? Bingung saya mas, sama ucapan mas, pusing saya mas, sama ucapan mas. Aduh, ya mas, saya masuk ke dalam dulu ya. Dan si ibu itu masuk ke dalam. Lalu, karena rasa penasaran gue masuk ke rumah Bapak Gilang ini. Bahasanya ikut ngelayat lah. Setelah gue masuk, dan di lemari, di atas mayat Bapak Gilang ini, ada paket yang gue kirim ke rumah Bapak Gilang tanpa panjang lebar. Langsung gue ngambil Al-Quran di rumah itu dan gue membaca Yasin di rumah itu. Setelah gue baca Yasin, setelah gue ngelayat, gue pulang dan menceritakan sama istri gue. Dan istri gue hanya tersenyum dan iya sih mah, ya udah mah, lupain lah. Semoga si Bapak Gilang ini diterima amal ibadahnya dan dijauhkan dari sisa kubur, dilebarkan makamnya dan diterangkan makamnya dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, gimana tuh ceritanya? Ini cerita yang sangat mengerikan dan bikin gue pusing untuk menggali informasi ini. Karena orang yang memiliki cerita ini tidak mau mengingat kejadian ini, tapi hikmah yang bisa diambil dari cerita ini yaitu adalah rezeki bisa datang dari mana saja. Dan setiap orang bekerja keras pasti akan ada jalannya. Gue Paul Ramadika,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berpisah, jangan lupa klik tombol subscribe, klik tombol komen-nya, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.